Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Nasabila dari kelas 12.3 dengan nomor absen 26. Di sini, saya akan melakukan pengayaan TP2 dengan membahas film dokumenter yang membahas tentang sindikat judi online dan perbudakan. Sebelumnya, saya ingin menyapa para teman-teman semua. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberikan kelancaran dan kesehatan untuk menjalankan hari-harinya. Nah, pada film dokumenter itu dijelaskan mengenai judi online dan perbudakan digital yang berkembang di Asia, khususnya di daerah Thailand dan Myanmar. Nah, dalam video tersebut dijelaskan bagaimana manfaat teknologi digital atau teknologi globalisasi menyebabkan sindikat kejahatan di internasional akhirnya berkembang pesat. 5 warga Indonesia atau WNI yang berhasil kabur menjelaskan bagaimana kondisi mereka pada saat itu. Mereka dijebak dengan iming-iming pekerjaan yang menjanjikan, hingga akhirnya mereka dipaksa untuk bekerja di bawah tekanan dan ancaman, serta kekerasan. Mereka mendapatkan kekerasan fisik maupun kekerasan mental. Mereka seringkali dipaksa untuk memenuhi target yang tidak manusiawi. Nah, kejahatan seperti ini memanfaatkan perkembangan komunikasi, perkembangan transportasi yang seharusnya memberikan dampak positif nih kepada kita sebagai masyarakat untuk memanfaatkan hal tersebut dengan baik sehingga segala pekerjaan terasa lebih mudah. Namun nyatanya perkembangan teknologi dan perkembangan globalisasi ini mengakibatkan sindikat kejahatan kriminal lintas negara yang akhirnya menyebabkan hak asasi manusia tidak terpenuhi. Lalu kira-kira apa sih kaitannya dokumenter tersebut terhadap globalisasi? Nah, kaitannya itu ada 3, yaitu kemudahan akses teknologi, kesenjangan ekonomi, dan ancaman terhadap bangsa sendiri. Yang pertama ini kemudahan akses teknologi. Teknologi menyebabkan akhirnya seorang bisa mengakses situs global dengan mudah dan memicu terjadinya sindikat kejahatan internasional. Nah, yang kedua ini adalah kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi diperparah oleh globalisasi, di mana seseorang akhirnya mencari pekerjaan yang layak untuk menafkahi hidupnya. Namun, tidak semua orang mendapat fasilitas untuk mendapat informasi yang lebih baik, sehingga seorang seringkali terjebak dalam kriminalitas yang mengakibatkan dirinya mendapatkan ancaman kekerasan. Nah, yang ketiga ini adalah ancaman terhadap bangsa. Kasus seperti ini akan merusak citra negara, mengakibatkan masalah sosial, dan memperburuk masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat. Lalu kira-kira apa sih faktor yang menyebabkan seorang akhirnya terjebak dalam kondisi seperti itu? Faktornya ada 3, yaitu kebutuhan ekonomi, kurangnya edukasi dan informasi, dan tawaran pekerjaan yang menjanjikan di media sosial. Nah, yang pertama ini ada kebutuhan ekonomi, di mana seperti yang kita tahu bahwa globalisasi ini memperburuk kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, sehingga banyak banget orang yang akhirnya mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Namun, banyak dari mereka juga tidak mempertimbangkan resiko dan akibat yang harus mereka tanggung. Lalu yang kedua adalah kurangnya edukasi dan informasi. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa banyak masyarakat yang tidak terfasilitasi mengenai edukasi dan informasi yang seharusnya mereka dapatkan agar mereka dapat mencegah hal beresiko yang terjadi pada mereka sehingga tidak terjebak dalam sindikat perbudakan tersebut. Lalu yang ketiga ada tawaran pekerjaan yang menjanjikan di media sosial. Seperti yang tahu bahwa banyak banget nih tawaran pekerjaan yang muncul di media sosial kita. Namun seringkali korban-korban tidak memilih dan memilah terlebih dahulu pekerjaan mana yang baik untuk mereka dan pekerjaan mana yang tidak baik untuk mereka, sehingga akhirnya mereka terjebak pada perangkap tersebut. Tentunya kita sebagai masyarakat khawatir dong hal tersebut terjadi kepada kita atau kepada keluarga kita dan teman-teman kita. Nah, lalu upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal tersebut tidak terjadi? Yang pertama,
tingkatkan edukasi dan informasi sehingga kita tidak mudah terjebak dan terbawa arus untuk mengikuti hal tersebut. Lalu yang kedua yaitu perketat keamanan media sosial yang akan kita akses. Biar kita tuh nggak sembarangan bisa mengakses segala informasi yang ada di media sosial. Nah, yang ketiga ini mengikuti kampanye sosial tentang bahaya dari judi online dan sindikat pekerjaan yang ilegal. Tentunya sebagai seorang yang mungkin nanti bisa memberikan informasi atau memberikan pengalaman kepada orang-orang yang tidak terfasilitasi untuk mendapatkan informasi tersebut, kita bisa memberikan dampak tentang bahaya dari judi online dan sindikat ilegal yang seharusnya tidak boleh terjadi di masyarakat. Lalu yang terakhir, sebagai seorang atau sebagai makhluk sosial, kita perlu melaporkan tindakan ilegal tersebut kepada pihak berwenang. Apabila kita menemukan sindikat judi online, sindikat perbudakan, sindikat kegiatan ilegal lainnya, tentunya kita sebagai makhluk sosial perlu untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang agar kejadian tersebut tidak terulang kembali kepada orang yang selanjutnya. Keberanian untuk berkata tidak pada kejahatan merupakan langkah pertama menuju perubahan. Kita sebagai masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa globalisasi memiliki manfaat, bukan penderitaan. Mungkin sekian saja pemaparan singkat dan pemaparan mengenai film dokumenter tentang judi online dan sindikat perubahan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.